Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Takia dengan NIM 12512900064 dari kelas 2B Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang salah satu cabang filsafat ilmu, yaitu ontologi ilmu komunikasi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos yang artinya yang ada dan logos yang artinya ilmu. Secara istilah, menurut Dewi, ontologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan segala sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada. Ada pula beberapa pengertian ontologi menurut ahli-ahli yang lain. Surya Sumantri memaknakan ontologi sebagai metafisika ilmu yang membahas mengenai apa yang mau kita ketahui, seberapa jauh kita mau tahu, ataupun dengan tutur lain, suatu analisis filosofi mengenai terdapat. Triyono mengatakan, ontologi ialah asas dalam mempraktikkan batasan ataupun ruang lingkup objek, yaitu objek ontologis atau objek resmi dari wawasan, serta umumnya berhubungan dengan alam realitas dan kehadiran. Delu Bangji pula beranggapan bahwa ontologi merupakan bagian dari metafisika bawah yang menguak arti dari sebuah keberadaan. Menurut Little John, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai sifat wujud atau nature of being dan sifat fenomena yang ingin diketahui. Menurut KBBI, ontologi ialah cabang dari ilmu filsafat tentang hakikat hidup. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada yang merupakan sebuah ultimate baik secara jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Lalu, komunikasi secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu communication. Communication sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama makna. Istilah komunis ini merupakan istilah yang paling banyak dirujuk sebagai asal-usul dari kata komunikasi. Komunikasi adalah suatu transaksi proses simbolik yang menghendaki orang-orang untuk mengatur kehidupannya atau lingkungannya dengan berhubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku itu. Maka, jika ada dua orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya terlibat dalam sebuah percakapan, komunikasi itu akan berlangsung selama adanya kesamaan makna antar kedua belah pihak. Dan kesamaan makna tentang apa yang diperbincangkan akan dikatakan komunikatif apabila mereka sama-sama memiliki makna yang sama. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik secara kata-kata verbal maupun ekspresi yang non-verbal, ataupun simbol-simbol atau isyarat tertentu yang juga non-verbal. Apabila terdapat kesamaan makna dalam proses komunikasi tersebut, maka komunikasi akan dikatakan berhasil ataupun efektif. Jadi, ilmu komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai media. Dengan menguasai ilmu komunikasi, kita dapat mencapai tujuan asli dari komunikasi, yaitu mempengaruhi orang lain. Disinilah pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Maka, ontologi ilmu komunikasi adalah memahami hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini dapat dipahami melalui objek materi
dan objek formal. Oleh sebab itu, ontologi ilmu komunikasi ini penting karena mendefinisikan hakikat dasar ruang lingkup dan objek studi komunikasi, seperti pesan, makna, dan hubungan sosial. Ia membantu membedakan komunikasi sebagai ilmu yang mandiri, juga membedakan fenomena komunikasi manusia, serta membangun kerangka teoritis untuk memahami bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi. Adapun beberapa poin yang juga menjelaskan pentingnya ontologi ilmu komunikasi. Yang pertama ada menetapkan fokus studi, yang ontologi ini menegaskan apa yang sebenarnya dikaji dalam ilmu komunikasi, seperti pertukaran pesan, makna simbolik, atau interaksi sosial. Yang kedua, menjawab hakikat komunikasi, seperti membantu memahami apakah komunikasi merupakan proses objektif atau konstruksi sosial yang subjektif. Yang ketiga, mengembangkan teori, memberikan landasan filosofis bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang sistematis. Yang keempat, memahami konteks sosial, menjelaskan bagaimana komunikasi membentuk hubungan sosial dan realitas kehidupan manusia. Selanjutnya ada contoh dari ontologi ilmu komunikasi yang meliputi studi tentang proses interaksi, penggunaan bahasa, penyebaran berita, efek komunikasi, dinamika media, baik secara tatap muka, individu antar individu, kelompok, maupun komunikasi massa, juga studi tentang hakikat keberadaan, realitas, dan objek kajian komunikasi yang mencangkup proses penyampaian pesan, simbol, dan interaksi manusia. Studi tentang bagaimana individu saling berinteraksi, makna yang tercipta, dan umpan balik dalam percakapan tatap muka. Dan masih banyak lagi contoh dari ontologi ilmu komunikasi. Kesimpulannya, ontologi ilmu komunikasi bermakna memahami hakikat dari ilmu komunikasi seperti memahami tentang apa yang ada dalam proses komunikasi yang mencangkup eksistensi entitas komunikasi seperti pesan, makna, simbol, medium, serta pelaku komunikasi. Ontologi ilmu komunikasi ini penting karena mendefinisikan hakikat dasar, ruang lingkup, dan objek studi komunikasi yang berisi pesan, makna, dan hubungan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.